wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa ala kulli min ashabikum ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumid ala hadratil ulama wal amilin wa syuhada was-shalihin wal awliya ila ma kana min masyariqil ardi ila magharibiha bariha bariha jibala bilada wadatiha wa sunila hadrati jami' masyayikhina murabbina ya Abdul Karim Kaji Marzuqi dalam Kaji Marasali Kaji Ahmad Idris Marzuqi Kaji Anwar Mansur Kaji Abdullah Kafali Muhdus Kaji Habibullah Zaini Kaji Muftul Bastul Biri wa Jami Masyayikh Fadhuri Alir Bayajmi ala yamitina adallah alaina msyafati masrari manwari makhlaqihim wa ulum barakatim karamatihim fid din wa dunya wal akhirah min hadrati sallallahu muslimin asmakum Salim Firman Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ulama alamin Quran tadi menjadi surat حضرت لي تكلم حضرت نعوذ الله لنا من شفاعة المسكار من نار الأخلاق روحي وجسدي ونادي جميع كلابات جميع هذا المال حضرت فتنة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu wa badala abidin wa dahra dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa tsabbit lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alayya fathul arifin, Allahumma aftah alayya hikmataka wa anshur alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa anfaqni fid din wal dunya. Allahumma rizqni fa man nabiyyin wa mursalin wa hamal malaikatul muqarrabin bihaqqi sayyidil mursalin rahmatullahi wa fil ibadati lan ing dalam pira-pira ibadat jataka Al-Qur'anul Qur'an alazim kang agung biusasin klan pira biusasil ibadati klan pira-pira dasari pira-pira ibadah biusasil ibadati klan pira-pira dasari pira-pira ibadah majuan suara tak pate wada'i mihalan pira-pira cagae ibadat fasyara'a maka nglakokaken apa Quran as-salat ing salat fasyara'a maka nglakokaken apa Quran as-salat ing salat wa syamalan ing poso wal hajjalan ing haji wa zakat lan zakat wa sairal a'mali lan ing sekerine wa sairal amal birlan sekerine pira-pira amal bagus wa taati lan ketaatan Walaisa larana apa ibadatu ibadah fil Islam dalam Islam iku qasiratan kacendhek ala hadhi da'i mingatasi kila pira-pira saka atau cagak walarkani lan pira-pira rukun baliya balik utawi ibadah iku tasmalu mengku apa ibadah kula amali khairin ing saben-saben amal bagus wa fi'li birrin lan penggawe bagus Taatin utawa taat. Walihadzalan krono ikilah tasmalu kula amalin amali khairin. Walihadzalan krono ikilah tasmalu atau laisat al ibadah qasiratan sampai tasmalu kula amali khairin. Fa innal ulama'a maka temstune para ulama iku qarraru padha netepaken sapa al ulama netepaken anna kula amal ing temstune saben-saben amal yaksidu kang nejo bihi kelawan kullu amal sapa insanu menungso wajhallahi ing ridhone Allah wajah Allah ing dati Allah yakunu iku ono apa kullu amal iku ibadatan ibadah
Wa qaulan ngucap sapa ulama innan niyata ing lafat innan niyata maksudune niat as-sholihata kang bagus iku taklibu malik atau mindah apa niat as-sholihah al-adata ing kebiasaan ila ibadatin maring ibadah. Fa idza amila makon dal makone agawe sapa insan menungso wa tarafa tegese mergawe sapa insan sunatan ing amal itu wa fi nushatin bi qasdi ta'affufi dinban badan tambahi bi qasdi ta'affufi nasyakul kalamnya di bawah itu bi qasdi taqawi bi qasdi ta'affufi kelawan nejo ngarekso anil haram saking haram. Wal infaqalan awe nafka ala ahlihi liata fa idza amilal insanu sunatan wal infaqalan nafkai atau nafkah atau nginfakakan ala ahli ngatasi keluarga insan wa iyalihi kese keluargane insan wa idza kala indamnal kone mangan sapa insan au syariba atau nginum sapa insan bi qasdi taqawi kelawan nejo ngalap kekuatan ala taatillah ing atase taat Allah atau taat maring Allah atau taat ing Allah. Karena makono apa amalu amali insan iku ibadatan ibadah yusabu kang den ganjar sapa insan alaiha ing atase ibadah. Wal aslu tawi asale fi hadza dalam ikilah perkara iku qaulun nabi dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh innaka temustune sira iku lan tunfika ora bakal nafkai atau awen nafkah sapa sira nafakatan ing nafkah tabtagi hale nyupre sapa sira biha kelawan nafaqah wajhallahi ing dzati Allah atau ing ridhani Allah illa ujirta angin dan ganjar sapa sira alaiha ing atase nafaqah hatta lukmata sehingga sak puluhan tarfau kang ngangkat sapa sira ha ing lukmah ila fimraatika maring tutuke bojo sira. Al hadisan rusno sira ing hadis. Wa qaluhu lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi bud'i ahadikum dan iku ing dalem buduk salah siji sira kabeh wa fi bud'i ahadikum lan iku ing dalem buduk salah siji sira kabeh sedekahun tawi sedekah. Kalau matur sapa sahabat ya Rasulullah itu Kanjeng Rasul ayati apa to nekani sapa haduna salah sijine kita syahwatahu ing syahwate ahad yakunu ana iku lau kaduwe ahad fiha ing dalam syahwat apa ajrun ganjaran. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi
Ara'aitum apa to ningali sira lawada alamun deleh sapa ahad ha ing syahwat fil haram ing dalam haram akan apa to ana iku alaihi melarat ing atase ahad fiha ing dalam syahwat apa wizrun dosa. Fakadzalika maka kaya mengkono-mengkono lawadaha fil haram idza wada'a ing dalem deleh sapa ahad ha ing syahwat fil halal ing dalam halal kana maka ono nikulahu kadhe ahad fiha ing dalam syahwat apa ajrun ganjaran. Jadi melanjutkan kemarin musannif kan membuka pembahasan bahwa Al-Quran itu merupakan pondasi tatanan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan, baik itu secara personal, individu, kelompok, kemasyarakatan, tatanan politik, ekonomi, kota, negara, dan seterusnya. Kemudian musannif mencoba untuk mengajak kita dalam pembahasan kali ini bagaimana cara Al-Quran itu memberikan tahapan-tahapan syariat yang ada untuk manusia ketika dalam rangka personal, yang di situ kemarin mencakup soal akidah dan sekarang mencakup soal ibadah. Ya, ibadah itu ya macam-macam ya. Ada yang nanti pengalokasian ibadah itu manfaatnya kembali pada kita. Ada yang nanti ibadah itu manfaatnya kembali kepada ibadah yang badaniyah itu kembali kepada kita, yang maliyah itu ada kalanya kembali kepada kita juga, dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh orang lain. Contohnya seperti zakat itu. Wa fil ibadati ja'al Qur'an azimu bi usasil ibadati wa daimiha. Wa syara'a as-salata wa siyama wal hajja wa zakata wa sa'iral a'malil birri wa ta'at. Jadi dalam ibadah Al-Quran ini mengajak kita dengan fondasi ibadah. Jadi ibadah itu ada fondasinya, fondasi atau tiangnya, yaitu sholat, puasa, haji, zakat, dan segala macam amal-amal kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Itu dasar daripada ibadah. Jadi segala macam ibadah dasarnya itu. Walaysat al-ibadatu fil islami qasiratan ala ad-daimi wal arkan. Baliya tashmalu kulla amali khairin wa fi'li birrin aw ta'atin. Walihadza fa innal ulama'a qarraru anna kulla amalin yaqsidu bihil insanu wajhallah yakunu ibadatan. Wa qalu inna niyata sholihata taqlibul adata ila ibadatin. Jadi kata ibadah dalam Islam itu jangan dipersempit hanya pada rukun-rukun Islam saja, sholat, puasa, zakat, haji, jangan cuma gitu tok, tapi mencakup segala amal yang baik, segala amal bagus, segala ketaatan, itu semuanya disebut ibadah. Makanya kata para ulama itu segala amal yang ditujukan untuk mencapai ridha Allah, yang tujuannya adalah Allah, maka itu jadi ibadah. Jadi kamu apapun yang kamu lakukan kalau tujuannya lillah, itu jadi ibadah. Jadi kata ulama inna niyata sholihah taklibul adata ila ibadatin. Niat yang baik itu bisa merubah, memindah suatu kebiasaan menjadi bernilai ibadah. Contoh, kita kebiasaannya setiap hari makan, ada yang 2 kali sehari,
ada yang 3 kali sehari. Ada yang mandi 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Maka kalau makan ini, kebiasaan kita ini, kita jadikan niatnya itu supaya kuat untuk menjalankan taat kepada Allah, ya, maka jadi ibadah, sehingga bernilai pahala. Ya. Jadi musannif juga memberi penjelasan lebih lanjut. Fa idza amilal insanu wa tarafala husun atat bi qasdi ta'affufi 'anil haram wa nifaq 'ala ahli wa iyalihi wa idza akala aw shariba bi qasdi taqawi 'ala ta'atillah kana amaluhu ibadatan yusabu 'alaiha. Jadi seorang manusia siapapun itu, kalau dia melakukan pekerjaan niatnya untuk menjaga dari perkara haram, alakoh seremeh apapun lah pekerjaannya, asal bekerja, yang penting dia supaya tidak maling, supaya tidak ngerampok, ya. Dia cari kerja halal, meskipun cuman gampangannya ngomong pemulung itu mulung sampah kan, nanti dijual. Jadi thalabul halal faridatun ba'dal faridah. Jadi nyari rezeki yang halal itu justru malah sangat diwajibkan setelah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Itu koduh itu. Supaya gak nyolong, gak. Ataupun menginfakkan kepada keluarganya. Jadi bekerja halal, kemudian misalnya itu dinafkahkan kepada keluarganya, atau kemudian misal dia makan tujuannya supaya kuat ibadah kepada Allah, maka itu semua jadi ibadah, bernilai ibadah, dan diberi ganjaran oleh Allah. Begitu ada sahabat melihat orang pagi-pagi berangkat kerja. Pagi-pagi berangkat kerja. Ada sahabat, malang orang itu. Pagi-pagi buta sudah delek dunyo. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, coba apa gak kamu lihat itu, kalau misal dia bekerja untuk mencari nafkah, menafkahi keluarganya yang wajib dinafkahi, bukankah itu berarti berada di jalan Allah? Nah, berarti kan itu apa? Jadi amal kebaikan. Wal aslu fi hadza qaulun Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik. Dasarnya para ulama kok mengatakan niat yang baik itu bisa merubah kebiasaan bernilai suatu ibadah, itu berdasarkan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi, kamu tidak akan memberi nafkah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu karena Allah, kecuali di situ kamu diberi pahala. Jadi nafkah yang kita berikan pada keluarga, kalau niatnya karena Allah, itu diberi pahala. Jadi sobung ceritanya, kalau orang itu magi nafkah ke keluarga karena Allah, tak beri ganjaran sobung, pasti beri ganjaran. Sampai satu suapan yang kau suapkan kepada istrimu itu jadi ganjaran. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Bahkan dalam kemaluan kalian semua itu ada sedekah, ada nilai sedekah, nilai pahala, nilai kebaikan.
Ya Allah, senyum-senyum. Apa kebaikannya? Ditanya oleh sahabat, qalu ya Rasulullah, ayati haduna syahwatahu yakun lahu fi ajrun. Wahai Rasul, apakah bila salah satu di antara kami menyalurkan syahwatnya, kami dapat pahala? Nabi menjawab, maksudnya sahabat itu disalurkan kepada istrinya. Maksudnya sahabat begitu. Kemudian Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fil harami akana alaihi fiha wizrun. Nabi jawab, apa pendapat kalian kalau seandainya syahwatnya disalurkan pada hal yang haram, apakah itu tidak berarti menjadi dosa? Maka fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu fiha ajrun. Maka begitu pula ketika seseorang menyalurkan syahwatnya kepada hal yang halal, yaitu istrinya, maka mendapatkan pahala. Nanti, bukan sekarang. Kalau saya mikir itu dulu. Nanti. Sekarang mikir ini dulu. Mikir ini. Jodoh itu gak usah dipikir. Ya, masih kelas berapa loh? Masih umur berapa? 30 itu santai orang laki. Iya, mun bine, ya. Iya, tenang. Jadi santai. Jadi sekali lagi, kalau disertai niat baik, maka suatu hal yang awalnya bukan ibadah bisa bernilai ibadah. Paham ya? Wa idza anna anjalna likoni jeruaken sapa kita anna dara ing angen-angen. Wa idza anna maka wa idza anna lan ing dalem nalikoni jeruaken sapa kita anna dara ing angen-angen fi usulil ibadati ing dalam pira-pira dasari pira-pira ibadah al mafrudati kang den fardhuaken. Najidu maka nemu sapa kita anal Islam yang temustun Islam iku qad wasa'a. Teman-teman nyebaraken sapa apa Islam ha ing ibadat wa nawa'alan merno-merno apa Islam ha ing ibadat wa ja'ala lan dataken apa Islam ha ing ibadat guruban ing pira-pira macam mutafawitatan kang beda-beda. Paminha maka setengah saking ibadah mau te perkara wa kang utaima iku ibadatun ibadah maliyatun kang bangsa bondo. Ka zakati ka zakat wa sedekah lan pira-pira sedekah. Paminalan iku setengah saking ibadah mau te perkara wa kang utaima iku ibadatun ibadah badaniyatun kang bangsa badan. Kasolati ka salat wasyamilan poso. Paminalan ku setengah saking ibadah ma utawi perkara wa kang utawi ma iku yajma'u ngumpulaken apa ma bainal amrani dalam antarane perkara loro rupane ibadatin ibadah maliyatin kang bangsa pondo wa badaniyatin lan bangsa badan. Kal jihadi kaya jihad fi sabilillah krana ngluhuraken agamane Allah. Yakunu ono apa jihad iku bil mali kelawan bondo wan nafsi lan awak. Wa hadza tanwi'u tawi kilah gawe reno-reno. Terus lafaznya apa coba? Kita
Wa tanwi utawi ikilah gawe reno-reno iku lahu iku tetep kaduwe ada magzahu utawi nggon perangi Islam wa hikmatuhu lan hikmah Islam asamiyatu kang luhur. Wa tanwi utawi ikilah gawe reno-reno iku lahu iku tetep kaduwe hadza magzahu utawi nggon perangi Islam wa hikmatuhu lan hikmah Islam asamiyatu kang luhur. Wadzalika temu kono hadza tanwi iku li Allah tu'alifa supaya yen to ora condong apa an-nafsu awak atau ati syai'an ing suci-wici. Fatus biha maka dadi apa ibadah laha maring nafsu adatan iku kebiasaan autamalla utawa bosen apa nafsu wa tajaro atau watadajaro tegese bosen apa nafsu minal ibadati saking ibadah al-wahidati kang suci. Yes. Ini kata musannif idza amanna nadhara fi usulil ibadatil mafruḍah. Kalau kita mengangan-angan lebih dalam tentang fondasi ibadah yang fardu, maka kita akan menemukan bahwa Islam itu qad wassa'aha wa nawa'aha. Islam itu meluaskan ibadah dan membagi beberapa macam. Faminha ma huwa ibadatun maliyatun. Di antaranya ibadah itu ada yang sifatnya ibadah maliyah seperti zakat ataupun seperti sedekah sunnah. Kemudian wa minha ma huwa ibadatun badaniyatun. Ada kalanya ibadahnya bersifat badaniyah. Lakone badan. Tak butuh biaya. Tak mau keluar biaya, tapi badan. Itu kasolati wasyam. Wa minha ma huwa yadnau bainal amrayn. Ibadatin maliyatin wa badaniyatin kal jihadi fi sabilillah yakunu bil mali wan nafsi. Ada juga kalanya ibadah itu bersifat maliyah dan badaniyah, dua-duanya jadi satu, seperti dalam jihad. Nah, jihad fi sabilillah itu membutuhkan harta, juga membutuhkan jiwa raga. Termasuk kita ini nyantri, ini ibadah badaniyah, nyantri juga ibadah maliyah, karena butuh pada fisik kita, butuh pada bekal, fulus, biaya. Jadi fisabilillah ini. Jadi ngangkat pulpen itu, ngaji ini, sabi, kalian nyantri dengan berbagai macam rutinitasnya, itu sudah fisabilil, ibadah maliyah wa badani, tajma'ul bainal amrayn. Wa hadza tanwi' lahu maghzahu wa hikmatuhu as-samiyatu. Nah, justru Islam meluaskan arti ibadah dengan segala cakupannya. Ada ibadah badaniyah dan maliyah. Ada yang maliyah saja. Itu
letak apa namanya, sisi perangnya di situ, sisi hikmahnya di situ, supaya nanti seseorang itu tidak terlalu menekuni satu ibadah tertentu sehingga itu seolah tidak menjadi ibadah, tapi malah seolah jadi kebiasaan. Kadang memang orang begitu, kalau sudah sering melakukan ibadah itu, akhirnya dia nggak merasa itu sebagai ibadah, tapi dia merasa itu sebagai kebiasaan. Sehingga apa? Dientengno. Jadi nggak merasa melakukan ibadah, tapi merasa melakukan kebiasaan. Karena sudah saking seringnya dia melakukan satu rutinitas ibadah itu. Ini saya dapat cerita, orangnya sering haji. Karena memang dia punya kekuatan finansial, juga kekuatan fisik untuk pergi ke Makkah Madinah. Hanya tiap tahun dia bisa berangkat ke Makkah Madinah. Begitu umroh dia sering, haji sudah juga sering. Nah, ketika dia itu sering budal, haji sudah berkali-kali intinya, kemudian umroh juga sering berkali-kali. Akhirnya apa? Untuk kesekian kalinya dia ke Baitullah, dia santai, tak cakang ibadah di sana. Dia gak sergap ibadah di sana. Kalau diajak sama serombongannya, ayo ke Masjidil Haram, ayo ngenteni jamaah sholat, ayo diajak. Yes, duluan, aku tak nyusul. Ya, tapi yuk gak ke sana, sholatnya di hotelnya. Kenapa? Sudah sering, sehingga dia gak ada rasa kesini itu mau ibadah, saking sering. Ini bahaya kalau sudah digoda setan seperti ini. Jadi hebatnya Islam di situ, sehingga ibadah itu diperbanyak. Makanya fa'idha faragta fansab, kata Quran itu. Kalau kita sudah selesai dari satu rutinitas melaksanakan suatu ibadah, maka beralih ke ibadah yang lain. Ya, supaya itu tadi, ibadah yang satu ini yang selalu kita lakukan, supaya tidak kemudian ada rasa ini kebiasaan. Seperti cerita tadi itu. Atau supaya kita tidak bosan dengan satu ibadah. Makanya arti ibadah itu diluaskan, ibadah itu banyak macam-macamnya. Contoh saja ya, misal kalian bosan dengan satu kitab, di muta'ala'ai, ganti kitab yang lain. Sudah capek baca Quran, sudah dapat satu juz, pengen wiritan, akhirnya wiritan. Capek sudah baca wiritan, sudah banyak, ganti mau wiritan yang lainnya. Sudah capek wiritan, sholat tahajud, sholat sunnah mutlak, atau sunnah taubat, dan lain sebagainya. Macam-macam. Nah, itu enaknya, hebatnya Islam di situ. Wa fi majali tasri'i, lan ing dalem gon lumakune nyareataken al-ami kang umum, najidu nemu sapa kita Al-Qur'an ing Qur'an. Alladzi makang agung qad wadoa ali teman-teman deleh apa Quran kawaida ing pira-pira kaidah amatan kang umum fit tasri'il madani ing dalem undang-undang bangsa tata kota
kang bangsa tata kota, wal jinai lan bangsa kejahatan, wasiasi lan bangsa politik, wal iktisadi lan bangsa ekonomi. Wa wada'a lan dele apa Quran usasan ing pira-pira wa wada'a lan dele apa Quran ususan ing pira-pira dasar li ta'amuli maring nyambut gawe ad-dauli kang bangsa pemerintahan. Fi halati silmi ing dalam tingkah damai wal harbi lan tingkah perang. Ala akmali wajhin ing atase luwih sempurnane wajah wa dalini domin lan luwih adile tatanan. Dan dalam undang-undang yang sifatnya umum, kita akan menemukan bahwa Quran itu meletakkan kaedah-kaedah umum dalam perundang-undangan tentang perkotaan. Misalnya tata kota, atau tentang kejahatan, jinayat, tentang politik, siasat, tentang ekonomi, dan juga dasar-dasar dalam mengatur pemerintahan, baik itu dalam kondisi aman, tentram, damai, ataupun kondisi genting ketika perang. Itu sono. Di mana itu penjabarannya? Ya ini kitab-kitab fikih yang kita pelajari di pesantren dalam babnya masing-masing. Dengan cara yang sangat sempurna, dengan tatanan yang sangat adil. Wafil muamalati lan ing dalem pira-pira, wafi amril muamalati lan ing dalem perkarane pira-pira transaksi, haroma marama kenapa Quran akla amwalin nasi ing mangan pira-pira bondone menungso bil batili kelawan batil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la taqulu aja mangan sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondone sira kabeh benakum ing dalem antare sira kabeh bil batili kelawan dalan haram, bil batili kelawan dalan haram. Ila antakuna angin yen to ono atau ila antakuna angin yen to tumibo, ila antakuna angin yen to tumibo, ila antakuna angin yen to tumibo. Itu coba lihat kitab kalian. Ila antakuna ngingin to ono ila antakuna ngingin to tumibo apa tijaratun dagang. Ila antakuna ngingin to tumibo apa tijaratun dagang. Ayakuna itu bermakna waqa'a. Ila antakuna ngingin to tumibo apa tijaratun dagang antara din saking ridon-ridonan minkum saking sira kabeh.
Oh, kalau mau dijadikan yang nakis, karena nakis ilan takuna nginto ono opo tijaroh itu tijarotan dagang gitu. Jadi ini ada yang membacanya ilan takuna tijarotun antara din minkum seperti teks yang saya bawa ini. Kalau di Quran mushaf kita itu Rasul Musmani ilan takuna tijarotan. Nah, makanya saya tadi bilang ini kalau dibaca illa antakuna tijarotun, takuna itu bermakna tumibo, wakoa, wakoa, opo tijarotun, illa antakuna illa antakoa tijarotun, gitu. Kalau yang di mushaf Rasul Musmani itu illa antakuna tijarotan, berarti illa antakuna angin yento ono opo tijaroh iku tijarotan dagang antara din saking ridon-ridonan minkum saking sira kabeh. Wada ilal ishadi an ibramil bai'i wa bi kitabatid daini wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.